Baik, kita akan menyaksikan demonstrasi dari kami persilakan untuk pemandu. Sebelum Nono bekerja, saya akan bertanya kepada Bapak Guru, Ibu Guru, termasuk semua orang yang hadir di sini. Coba kita peras otak kita sebentar untuk menghilangkan kengantukan dari pidato saya sebelumnya. Oke, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, coba kita buat matematika sebentar. 2 tambah 1 berapa? 3. Good. 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 tambah 4 tambah 6 berapa? Oke, 10 tambah 12 tambah 23 tambah 46. Ada jawaban dari hadirin semuanya? Ampun. Jawabannya diterima. Can you show us? Oke, kita mulai ya dulu ya. Sebenarnya saya harus mengaku di depan. Saya yang anxious khawatir. Saya sendiri yang tidak tenang, bukan si Nono. Karena saya sering pencet nomor yang salah di kalkulator. Oke, Nono, kalau saya salah maafkan saya ya, karena kecepatan kamu lebih cepat dari kecepatan saya. Oke, Nono, 3 tambah 6 tambah 2 tambah 5 kurang 4 tambah 7 tambah 8. 27, very good. Okay. Nono is speaking English. I'm very impressed. Nono, lebih cepat dikit ya. Oke. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 2 tambah 5 kurang 9 tambah 7. Answer? 33. Okay. In English, 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5. 31. Good job. Alright. 22 plus 31 plus 45 minus 26 plus 32. 104. Very good. English, okay? 12 tambah 32 tambah 25 tambah 41 kurang 36. 74. Good job. Okay. 2 tambah 324 tambah 251. 697. Jawaban Nono, silakan pencet kalkulatornya ikut dengan saya. Ada yang mencoba tidak pakai otak tapi cuma pakai kalkulator. Ada yang mencoba? Saya sendiri yang gugup. Karena Bu Lina kemarin bilang saya pencet nama angka yang salah terus. Angka yang saya pencet tidak sesuai dengan kata-kata saya. Jadi kalau dibantu, kalau ada yang mau coba pencet kalkulatornya. Oke, Nono, let's continue. Lebih cepat lagi ya Nono ya. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 9 kurang 7 tambah 4 tambah 2 tambah 5. 37. Oke. Alright. 24 tambah 32 tambah 52 tambah 61 tambah 25 kurang 44. 150. Good job. 231 plus 222 plus 342. 795. Wonderful. Good job. Coba perkalian, oke? Iya. 25 kali 7. 175. Good job. Oke. Satu kali lagi. Oke? 2 digit. Oke? 23
plus 62 plus 41 minus 35 plus 26. 117. Good job. Okay. Thank you so much, Nono, for doing this demonstration for us. Terima kasih. Kamu telah menunjukkan kehebatanmu dalam soal matematika. Silakan duduk. Masa ada yang mau? Ada soal? Enough. Okay. Sudah percaya Bapak dan Ibu bahwa training ini bisa membantu daya proses informasi di otak kita itu sangat cepat. Ini dikarenakan karena otak kiri dan otak kerja bekerja dalam waktu yang sama ketika memproses informasinya di dalam otak. Kenapa dua otak bekerja sama? Karena seperti Bu Lina jelaskan, otak kiri itu harus memproses matematika, otak kanan itu harus memproses secara mental. Dan secara mental itu yang sangat sulit. Seperti yang saya tanya, 4 tambah 2 tambah 6 tambah 8, tidak ada yang jawab. Jawabannya ampun dari itu. Nah, sekarang ini membuktikan Nono otaknya telah berkembang sangat cepat sehingga saya tidak menuliskan persoalannya dengan tertulis, tetapi Nono bisa dengar, bisa tangkap setiap angka dan bisa proses seketika saya berhenti, Nono udah dapat jawabannya. Itu otak yang luar biasa. Ini otak yang kita bisa berikan kepada semua murid, kepada semua murid yang punya harapan. Sekarang kita melihat Nono, kita punya harapan, kita punya mimpi bahwa semua anak di Nusa Tenggara Timur juga bisa mencapai tingkat berpikir si Nono. Right, Nono? Thank you so much. Okay. Ya, Gubernur, silakan. Baik, terima kasih. Saya silakan Bapak Bupati untuk menyampaikan sambutan. Dapat berkumpul di sini. Pertama-tama kami haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati atas terselenggaranya kegiatan hari ini dan dukungan dari Yayasan Pendidikan Astra Michael Davidson. Kami dari Abacus Brain Gym Indonesia merasa sangat bersyukur karena tahun 2022 Indonesia untuk pertama kalinya menjadi juara dunia dengan ranking pertama dalam Hall of Fame Abacus Brain Gym. Oleh ribuan siswa dari Amerika, Kanada, Qatar, Bangladesh, United Arab Emirates, Australia, dan Indonesia. Indonesia pernah meraih peringkat 3 selama 3 kali, tetapi baru kali ini meraih peringkat pertama selama Abacus Brain Gym berdiri sejak tahun 2003. Dan pemenangnya dari Indonesia Timur, daerah 3T lagi. Jadi ini keadaan ini sangat mengharukan dan sangat membanggakan. Untuk itu kami meminta Abacus Brain Gym dari USA untuk harus hadir di sini karena beliau juga lahir di Indonesia tapi sudah menetap dan menjadi warga di Amerika. Nono berhasil menyelesaikan 15.201 file dan dalam satu file ada 10 soal. Berarti dalam 1 tahun Nono mengerjakan 152.010 soal. Baik itu soal reading maupun listening dalam bahasa Inggris. Peringkat 2 dari Qatar menyelesaikan 7.506 file. Hanya setengah file dari yang dikerjakan Nono. Luar biasa sekali Nono ya. Dan peringkat 3 dari USA menyelesaikan 6.138 file. Nah, manfaat belajar semua ini tujuan utamanya adalah mengoptimalkan otak kanan. Karena kita tahu populasi manusia di dunia ini dominan otak kiri sekitar 90%. Dengan mengoptimalkan otak kanan, itu anak-anak menjadi jauh lebih kreatif dan inovatif. Kemudian saat mengerjakan soal semua dan saat menghitung yang kerja otak kiri, tapi anak-anak diminta membayangkan gerakan biji semua itu yang kerja adalah otak kanan, sehingga otak kiri dan kanan bekerja bersamaan. Kondisi ini membuat otak dalam keadaan rileks,
sehingga belajar apapun akan sangat cepat, termasuk pelajaran hafalan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua kita yang berbahagia bersama Bupati Kupang. Terima kasih banyak. Ya. Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih karena sesuatu yang telah dilakukan yang memberikan rasa yang sangat luar biasa buat Nusa Tenggara Timur hari ini. Provinsi yang dianggap provinsi termiskin melahirkan sebuah tokoh yang luar biasa, seorang yang begitu mampu untuk mendedikasikan kecerdasannya begitu luar biasa ini. Terima kasih buat semua pekerjaan, guru, orang tua, seluruh tim yang ikut membantu Nono menjadi seperti hari ini, menjadi champions di Abacus Brain Gym. Dan itu sesuatu yang tidak gampang. Ini kita tahu bahwa ini Abacus ini Sempoa. Sempoa adalah alat sederhana yang pertama kali dibuat 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi untuk pertama kali alat mesin pertama kali ditemukan. Ini bangsa Mesopotamia pertama kali mereka menemukan. Nanti ditemukan di Yunani, ditemukan juga di Mesir, di Egypt, ditemukan di China. Nah, tapi dalam perjalanan China lebih banyak memperoleh. Tapi ini 3000 tahun sebelum Masehi alat ini sudah ditemukan. Karena itu kita lihat bahwa bagaimana kaum Majusi bisa berhitung bintang dalam kedudukan bintang, bulan dan matahari, lalu orang bisa menghitung titik koordinat di mana Yesus berada. Itu karena titik koordinat dihitung dengan alat Sempoa ini. Jadi mengapa ini begitu luar biasa? Karena hari ini kita dapat lihat bagaimana orang Majusi dalam perjalanan mereka bisa hitung. Lalu titik koordinat. Ini sebuah pengetahuan yang begitu luar biasa. Tadi kita lihat Nono tidak sedang mempertunjukkan, mendemonstrasikan kecerdasan, kemampuan untuk berhitung, tetapi juga psikomotoriknya itu berjalan. Nah, itu dalam dunia pendidikan dikenal bagaimana kita mempunyai intelektual yang luar biasa. Tadi Ibu Ina sampaikan tentang otokir atau kanan, tetapi juga kita mampu untuk membuat juga psikomotorik. Ini hal yang nanti perlu untuk dibangun. Karena itu dunia pendidikan harus menunjukkan. Nah, itu kita berterima kasih bahwa peradaban kemajuan yang dibangun dalam dunia pendidikan. Saya selalu bilang ulang-ulang bahwa pendidikan itu satu-satunya alat untuk manusia memahami misteri alam. Itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tanpa pendidikan manusia tidak akan menemukan alamnya. Karena itu pengetahuan begitu luar biasa. Kalau kita baru saja selesai Natal, kita lihat bahwa di Natal itu ada dua kelompok yang menyembah Yesus. Kelompok pertama namanya gembala. Gembala itu mereka ingin menyembah Yesus karena ada malaikat menyampaikan kepada mereka di mana Yesus itu ada. Nah, kenapa? Karena kelompok ini kurang berpendidikan. Karena perlu petunjuk, perlu ada guru, perlu ada orang menyampaikan informasi kepada mereka bahwa telah lahir juru selamat. Ada di mana? Disampaikan tempatnya. Kelompok kedua namanya Majus. Kaum Majusi ini adalah kaum yang terpelajar. Zaman itu mereka melampauinya. Mereka sudah punya Sempoa. Mereka mampu berhitung abakus dengan baik. Sampai dilakukan Nono itu telah dilakukan 3000 tahun lalu sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Mereka telah melakukannya. Dan mereka tidak ada yang datang sampaikan. Mereka melihat gejala alam, lalu mereka berhitung. Dengan kemampuan yang mereka miliki, kalau di sebagian ada raja, ada manusia yang lain yang sangat-sangat luar biasa. Manusia ini bukan manusia sembarang, manusia ini luar biasa. Karenanya mereka berhitung dan mereka menyembah Dia dan mereka menyembah Tuhan. Maksudnya pesannya cuma satu sebenarnya Yesus lahir. Yang bodoh tolong diajarkan supaya mereka menemukan Tuhannya. Yang pintar mereka akan bertemu dengan saya. Jadi tanpa dia diri, orang yang pintar akan bertemu Tuhannya. Kayak yang bodoh, kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bertemu Tuhan. Karena itu kecerdasan itu sebenarnya cuma dibangun oleh dua dasar. Satu, matematik untuk membangun
cara berpikir, logikanya dengan baik, dua bahasa untuk bagaimana kita beradaptasi. Ini dua sangat penting di dalam membangun manusia. Orang yang tidak bisa bahasa, dia tidak bisa bergaul. Coba saya lihat, kalau orang bisa bergaul, even bahasa syarat aja mesti bergaul bahasa syarat, mesti berhenti dengan bahasa syarat. Karena itu bergaul itu penting dalam berbahasa. Karena itu sekaligus tadi Nono bisa mampu untuk presentasikan kepada kita bahwa dia berbahasa dalam dua bahasa dengan baik, sehingga dalam literasi antar negara dia mampu untuk lakukan. Yang juga berhitung dengan baik sehingga logika dan akalnya itu berjalan dengan baik. Ini sebuah prestasi pendidikan, dunia pendidikan yang sangat luar biasa. Itu keajaiban yang bisa dibuat. Dan tidak ada manusia, saya setuju, tidak ada manusia yang bodoh. Seluruh manusia kecuali terlahir stunting. Karena itu kita berperan terus pada stunting. Saya tekan bupati-bupati untuk bagaimana menjelaskan stunting. Karena kalau manusia stunting, dia tidak akan seperti kita. Manusia yang sehat seperti Miss Lina, Miss Julie, Pak Budi dan kita semua, itu di sel sarafnya itu 100 miliar. Ada 100 miliar sel saraf di kepalanya. Tapi kalau 100 miliarnya tidak dilatih seperti Nono, dia diam dan tidak bisa menjadi apa-apa. Dan sampai dia mati, potensi yang begitu besar tidak pernah dipakai oleh manusia. Nah, itulah kenapa tidak ada manusia yang bodoh. Ada seorang profesor pendidikan dari Stanford University, Joe Weller, dia bilang, tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Yang bodoh gurunya, kalau mama anak yang tidak bisa. Gurunya bodoh, bukan anaknya. Karena anak semua punya standar yang bagus semua. Tapi guru dalam translate, mendelivery, memberikan ilmu pengetahuan, kemampuan teknis itu terjadi konsep ataupun pola yang keliru sehingga anak-anak dibuat susah. Kecuali kami dulu di UPAN, kalau guru matematika masuk, kami stres semua. Karena setiap kali dia ngomong, kalau tidak bisa kami dipukul semua. Jadi tidak ada yang ingat. That's why begitu saya pindah ke Jakarta dan saya bilang kalau ngajar saya begini, saya juara ini. Kalau guru yang ngajar model seperti dulu saya di SD, SMP, SMA, ngajar saya model matematik seperti ini, saya punya pasti bagus sekali. Tapi kalau saya diajarkan dulu, matanya melotot-melotot, ini diputar-putar, kamu tidak mengerti, ya kita dapat setengah mati. Jadi tidak happy, tidak gembira di dalam matematika kita belajar berhitung. Nah, ini teori berhitung yang hari ini saya harapkan bantuan dari teman-teman dan Astra itu bukan saja membantu seorang nona atau beberapa murid, tapi itu sebuah konsep pengajaran untuk bagaimana kita jiplak. Karena itu Pak Bupati, udahlah kadisku janganlah. Saya sudah bilang kadis saya, iya toh. Waktu kamera saya bilang kamu jangan sok pintar deh. Kamu pikir belajar aja yang pintar yang sudah jadi. Ajar profesor untuk input itu dibawa ke dalam kamu. Jangan kamu membuat lagi input baru yang pasti tidak ada hasil, yang tidak pernah terjadi. Jadi kadis, kamu juga jangan sok-sok pintar kadis kabupaten. Kamu pikir saja nempel di situ dan rubah rubah total. Seluruh input yang diperoleh itu seluruh anggaran pendidikan kita. Karena anggaran pendidikan Indonesia, kabupaten provinsi tahun ini lompatnya sangat tinggi, sangat luar biasa, betul tidak? Sangat besar, anggarannya sangat besar. Tapi kalau inputnya tetap seperti input yang kita lakukan itu tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena pemerintah itu selalu pakai uangnya, pakai suka-suka dan tidak ada hasil. Input seperti ini dirubah. Karena itu saya minta tolong Bupati SD, SMP, TK, SD, SMP rubah dengan konsep dari teman-teman Astra ini. Seluruh SD, SMP dirubah. Karena kita punya uang. Pemerintah tuh punya budgeting yang cukup. Tidak ada yang tidak cukup. Tapi kemampuan guru untuk mentransfer knowledge and character itulah yang menjadi persoalan. Karena itu kita harus bangun guru. Nah, kerjasama dengan teman-teman Astra kirim. Jadi menurut saya Pak Bupati, anggaran yang ada kita siapkan guru, kirim yang banyak ke Astra kerjasama. Kirim sekian banyak. Nah, pulang mereka lah yang akan transfer. Mereka punya knowledge, mereka punya karakter. Apa yang telah didapatkan untuk kepada seluruh student yang ada di Kabupaten Kupang. Dan di NTT, saya juga minta seperti itu. Bayangkan, kalau swasta itu bikin sekolah, dalam tempo 5 tahun mereka menjadi sekolah terbaik. Dengan uang terbatas, dengan sumber daya manusia terbatas. Negara uangnya berlimpah, uangnya miliar-miliar, ratusan miliar. Di tempatnya Pak Kadis Pendidikan sekarang sekitar berapa? Kamu punya anggaran? 2 triliun. 2 triliun itu sekitar
150 berapa? Juta. 150 juta dolar. Jadi 150 juta dapat formatif. Ya, ya juga. Karena dulu aja salah. Karena itu saya harapkan ini pertemuan hari ini bukan kita hadir di sini untuk kita menyatakan bagaimana berterima kasih kepada Tuhan dan segala macam, terima kasih Miss Juri, Miss Lina, Pak Budi dan terhadap tapi input bagus buat pemerintah untuk bagaimana mampu input-input seperti itu, kita anggaran yang ada mampu kita replikasi, kita bisa replikasi untuk seluruh anak-anak Nusa Tenggara Timur model yang sama seperti ini. Tidak sehebat Nono tidak apa, tapi mereka juga tidak bodoh. Nono di langit, yang ini di bawah jurang, itu kan tidak aneh. Kita Kabupaten Bogor kan itu, Nono ini ada di atas jauh bintang di langit, rata-rata yang lain tidak sentuh juga di bulan juga. Dia di dalam apa tuh kali di Ponaim sana. Maka tadi Miss Juli begitu aku dalam bahasa Inggris, saya pikir tidak mau bahasa Indonesia. Saya bilang Pak Mes saya kayak Ponaim. Itu masih bahasa Timur bilang sudah kami semua tidak mengerti dalam bahasa Timur. Karena bahasa Timur punya kata pengantar itu sangat mirip Indonesia. In, at, on me, in ume, ekum, sama. Sama in, on, at, sama kata pengantar, kata penghubungnya itu sama dengan bahasa Inggris, bahasa Timur itu. Karena itu orang Timur. Kenapa Nono bahasa Inggris gampang? Karena di bahasa Timur itu bersama dengan kata pengantar. Now on me, now on me, on me, now on me. Ya mirip. At ume, at home. Nah, at ume di rumah, at home. Ya jadi itulah bahasa Timur dan bahasa Inggris begitu familiar, sangat familiar ya dalam kata-kata pengantar. Nah, karena itu saya harapkan pertemuan pagi hari ini hadir di sini tokoh-tokoh yang hebat, dan saya berterima kasih untuk semua. Dan Astra sudah lakukan ini, sudah lama sudah melakukan ini, dan saya sudah mendorong ulang dan baru karena ini perlu kesadaran. Saya selalu bilang begini, apa itu rasional? Rasional itu bukan kemampuan kognisi semata. Rasional itu harus keinginan hati. Keinginan hati lalu mendapatkan konfirmasi dari kognisi. Jadi orang yang berkeinginan dan diinput di kognisinya cukup, lalu itulah rasional. Sehingga kalau orang sepintar apapun, tapi kalau dia tidak punya niat, tidak akan pernah jadi apapun. Sehebat apapun orang pintar, tapi kalau dia tidak punya niat apapun, maka tidak akan jadi apapun. Sehat apapun niatmu, tapi kalau tidak terisi dengan baik di kepalamu, maka tidak akan jadi apapun. Nah, itu dua hal yang sangat penting, antara afeksi dan kognisi itu harus sambungan baik. Karena itu manusia jadi manusia hebat. Nono ke depan boleh dia hebat hari ini, tapi kalau tidak dilatih, maka dia tidak akan menjadi orang hebat ke depan. Kalau Nono dijaga dengan baik, maka Nono bisa masuk ke FIT. Karena FIT akan mengambil orang-orang begini. Kita bisa dorong dia ke FIT. Jadi ini FIT sekolah-sekolah yang sangat hebat. Ibu Juli tahu. Karena itu kita bisa di ke depan bisa Nono bisa masuk ke sana. Kalau dijaga dengan baik hari ini. Kenapa? Karena menjadi manusia itu tidak cukup intellectual quotient. Tidak cukup. Kita butuh satu lagi, adversity quotient. Daya tahan akan tekanan. Nah, daya tahan tekanan itu dibangun di afeksinya, tidak dibangun di kognisi. Karena itu kalau afeksinya kuat, kognisinya kuat, maka seseorang akan menjadi. Banyak orang pintar, teman-teman saya banyak pintar-pintar dulu zaman sekolah. Tapi hari ini tidak jadi apa-apa. Saya terbatas. Tapi saya punya daya tahan yang luar biasa, sehingga saya ke depan saya bisa belajar melanjutkan itu, dan hari ini bisa jadi gubernur. Padahal dulu sekolah, Ibu Juli, saya sekolah itu dianggap paling bodoh. Jadi di sekolah saya paling bodoh. Saya akhirnya ke Jakarta baru saya tahu bukan saya bodoh, gurunya bodoh. Karena begitu saya berbeda perilaku, dia menghajar saya. Dia tidak mencari konsep pola yang tepat untuk transfer knowledge-nya ke saya, tapi justru dia memukul saya. Karena itulah membuat saya berbeda. Nah, tapi begitu saya mendapatkan guru yang baik di Jakarta, saya sangat cepat. Karena pola dan konsep yang diberikan kepada saya langsung berubah. Karena itu saya bilang, tidak ada. Saya setuju dengan Profesor Jogole bahwa tidak ada manusia yang bodoh
yang adalah mendapatkan guru yang bodoh. Karena itu berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, dan berbahagialah Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan Miss Julie, Miss Lina, Pak Budi, karena kita mendapatkan guru yang baik. Mentransfer kecerdasan dengan sederhana kepada kita sehingga kita cepat mengerti. Ada yang sangat sederhana, bisa dibuat cepat antara motor itu. Saya biasanya, saya bisa dapat. Tapi tidak saya buat ini. Dulu kalau bisa latih saya, mungkin saya cukup begini-begini saya bisa langsung. Karena itu kan motoriknya. Untuk cepat kita bisa menemukan itu, untuk cepat dia. Kita jadi pemerintah itu jangan malu-malu untuk menyatakan kita masih keliru. Jangan juga merasa paling hebat, pemerintah kok, kamu pemerintah. Tidak, kalau pemerintah masih keliru ya, bilang keliru. Dan menurut saya kita masih keliru di dalam menyiapkan guru-guru untuk mampu melahirkan seperti Nono dan teman-teman yang lain sebagai standar yang sama.